Ibu Sri Mulyani mengatakan hutang Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dipaparkan di depan anggota Dewan di DPR yang logikanya sampai saat ini belum bisa difahami oleh ekonom. Ini cara menghitungkannya digatuk-gatukkan atau bagaimana? Beliau memberi contoh logikanya di mana selama periode 2018-2022 hutang Indonesia naik 206,5 miliar dolar dan ekonomi PDB nominal naik 276,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.751 triliun rupiah. Lalu Sri Mulyani kemudian mengatakan setiap $1 tambahan hutang membuat ekonomi naik 1,34 dolar atau perhitungannya adalah dari 276,1 miliar dibanding 206,5 miliar dolar Amerika. Pernyataan Sri Mulyani ini secara eksplisit mengatakan bahwa hutang merupakan satu-satunya faktor yang membuat perekonomian Indonesia naik. Semua pertumbuhan ekonomi yang sebesar 276,1 miliar dolar itu disebabkan oleh tambahan hutang 260,5 miliar dolar, di mana seolah-olah faktor atau variabel lain seperti konsumsi rumah tangga, domestic consumption, seperti investasi tentunya oleh swasta, menjadi tidak berperan sama sekali alias nihil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja pernyataan Sri Mulyani seperti ini tidak benar. Penggiringan opini pada permainan angka biar bisa terlihat tumbuh begitu, hal itu tidak benar. Sama saja dengan mengentaskan pengangguran yang dilakukan dengan menghilangkan satu data pembagi. Misalnya nih, pengangguran saat ini ada 10 juta orang. Lalu faktor Pak Ogah di mana mereka dianggap ada pendapatan dan dihitung sebagai manusia yang memiliki pendapatan. Juga misalnya tukang parkir ilegal dianggap orang yang punya pendapatan, di mana dulu mereka termasuk pengangguran, namun sekarang dinyatakan mereka tidak pengangguran lagi karena punya pendapatan. Jadi faktor pembaginya berkurang, diubah tepatnya. Ya terang aja angka pengangguran jadi terlihat sehat. Dari 10 juta orang jadi 9 juta orang. Turun penganggurannya. Hebat pemerintahannya. Itu dilihat berhasil. Ya terang aja cuman angka. Namun adakah lapangan pekerjaan baru yang diciptakan? Ya tentu tidak. Demikian juga menganggap bahwa hutanglah yang membuat ekonomi Indonesia maju. Ngutang 1 dapat 1,34. Itu logika yang menyesatkan karena tidak ada lapangan pekerjaan baru yang ternyata dihasilkan. Hal ini bisa bermakna membodohi publik dan membohongi anggota banggar DPR secara langsung. Karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi hanya bersumber dari hutang. Seolah-olah tanpa hutang tak ada pertumbuhan ekonomi. Padahal faktanya sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, dari investasi, dari net ekspor import misalnya, dengan kontribusi masing-masing 39,8%, 19,1%, dan 18,2% untuk periode 2018-2022. Itu nggak dihitung apa? Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemerintah aslinya itu hanya 3,5% atau 168,2 triliun dari total pertumbuhan ekonomi sebesar 4.751 triliun. Dengan konsumsi pemerintahan sebesar 168,2 triliun dan kenaikan ekonomi 4.751 triliun, itu jadinya kenaikan Rp1 konsumsi pemerintah buat naik sekitar 27,2 gitu ya. Yang enggak lah gitu ngitungnya. Yang 4.751 triliun itu dari berbagai unsur yang tidak ada hubungannya dengan utang pemerintah. Mungkin 80%-nya nggak ada hubungannya. Pernyataan-pernyataan dengan logika seperti itu bisa sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan lebih lanjut karena banyak faktor lain yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan net ekspor misalnya. Mengikuti logika dari pernyataan Sri Mulyani di rapat bersama banggar DPR beberapa waktu itu, hal ini harus diklarifikasi lagi. Oleh karena itu, banggar DPR harus memanggil Sri Mulyani untuk menjelaskan bagaimana cara kerja ekonominya atau model ekonominya dia, yang dimaksud olehnya apa, bahwa setiap X tambahan utang dapat membuat ekonomi naik Y, yang sekaligus memberi notasi dan persamaan model matematikanya. Dimana selama ini kita semua tahu bahwa hutang yang diambil pemerintah kebanyakan bukan hutang produktif yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana bisa hutang yang selama ini dilakukan merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apa ini hanya upaya agar masyarakat digiring opininya bahwa hutang pemerintah yang hampir 8.000 triliun adalah baik dan benar karena menumbuhkan ekonomi? Gitu ya. Hal ini perlu penjelasan lebih lanjut agar tidak berkesan membohongi publik dan banggar DPR. Konsekuensinya berat loh, bisa diberhentikan dari semua jabatan publik. Bagaimana Ibu Sri Mulyani mengartikan data tersebut? Semoga Ibu dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pertanyaannya di banggar. Ditunggu loh. Peace.